Ini biasa kalau makanya yang disebut dengan coaching appetite itu apapun ditanya. Nah, kenapa? Banyak begadang. Oh, dia langsung enggak. Oke, banyak begadang. Apa lagi? Karena kenyang. Oke. Apa lagi? Kenapa kita ngantuk? Kenapa? Kenapa? Waktunya istirahat. Oke. Apa lagi? Suasana. Suasana maksudnya apa? Sejuk. Tolong panitia matikan AC. Oke, apa lagi? Gravitasi bumi terhadap kelopak mata. Oke, apa lagi? Bapak-bapak, ini khawatir saya mau bawa-bawaan belakang situ. Iya kan? Ini udah orang bilang namanya PW. Tahu nggak PW? Apa itu? Posisi wena. Nah itu dia tuh, lihat tuh dia kayak gitu dia. Posturnya dia kayak gitu tuh. PW, posisi wena. Apa lagi? Apa yang buat kita ngantuk? Capek. Nah, apa lagi? Kurang tidur malam. Ya, sama dengan begadang. Bapak sekalian, ngantuk itu realita atau hoax? Realita. Nah, ini mulai juga nih. Bingung juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Realita atau hoax? Realita. Bapak Ibu masih angan-angan. Saya berangan-angan ingin ngantuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau saya berikan jawaban kenapa kita ngantuk? Karena kita izinkan kita ngantuk. Nah, mulai bingung. Karena ngantuk itu kita izinkan. Kita izinkan. Kalau nggak diizinkan, pusing. Pusing. Contoh. Ini contoh begadang tadi menarik, ya kan? Kalau orang begadang itu ngantuk nggak? Kenapa bisa? Kenapa orang begadang nggak bilang alasan kurang waktu lah, sejuk lah, apa? Kenapa orang begadang tuh nggak pakai alasan ya? Minum kopi? Ya. Oke, minum kopi itu realita nggak bahwa itu bikin nggak ngantuk? Sugesti. Om saya minum kopi itu tidur aja saya. Nah, apalagi tuh? Lalu begadang itu kenapa kita bilang nggak ngantuk? Niat begadang. Nawa itu begadang. Ya kan? Karena itulah istilah yang mau saya katakan. Begadang itu kenapa? Karena kita tidak izinkan kita ngantuk. Kita mau mengambil yang lain. Nah, ini menarik nih. Tolong bapak-bapak ibu sekalian camkan. Ya. Jadi kalau bapak ibu sekalian sekarang terasa ngantuk, jangan diizinkan. Tapi jangan diizinkan. Tadi bapak bilang Sakit kepala. pusing kalau nggak diizinkan. Tapi pertanyaannya, kita tahu persis nggak rasanya ngantuk itu? Nggak tahu? Hah? Tahu? Tahu. Apa begitu? Rasanya apa kalau ngantuk itu? Mata berat? Apa iya mata berat? Mindset. Ah, cakep itu. Ngantuk itu karena mindset. Menariknya mindset. Artinya apa? Tadi, ini sudah waktunya istirahat. Itu sudah membentuk mindset kita. Waktu istirahat otomatis saraf kita yang bergerak adalah saraf ngantuk. Persepsi, mindset. Mindset kita. Ya kan? Begitu juga kita minum kopi. Minum kopi ya, biar gak ngantuk. Apa yang terjadi? Ngantuk juga kita. Ya kan? Mindset ini penting ini. Menarik itu. Jawabannya. Mindset. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang yang Bapak Ibu sekalian rasakan, ada nggak yang sekarang merasa ngantuk? Rada-rada. Rada-rada itu artinya apa? Ya? Rada-rada ada nggak yang merasakan sekarang ngantuk? Enggak. Ada.
meringankan beban saya ini ya. Bikin seorang seruangan ini nggak ngantuk. Wah, begitu maunya? Iya. Oke Pak, Bapak merasakan ngantuk? Sekarang ini ngantuk? Orang lihat matanya masih terang begitu kok. Hah? Betul Pak? Berat? Lalu Bapak pilihannya apa? Kalau begitu sekarang? Bapak akan lanjutkan mengikuti ini atau Bapak akan terus biarkan ngantuk? Oh tidak, saya mengikuti. Ah. Saya tidak mengizinkan ngantuk. Nah, tidak diizinkan rasa ngantuknya. Waduh, mantap. Ya. Ya. Ya Pak ya. Tapi kalau dalam perjalanannya Bapak ternyata terngantuk juga gimana? Ya? Kalau dalam perjalanan kan Bapak udah nggak izinkan nih. Tapi ternyata ketika saya ngocek sana kemari Bapak terngantuk juga. Gimana? Apa yang Bapak lakukan? Usahakan untuk mewek. Mewek. Gitu. Mewek. Usahakan mewek. Hah? Minta sebelahnya untuk cewek. Pengaruh nggak? Pengaruh? Oh dicolek? Harus bangun. Nah kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kalau yang tetangganya ngantuk, mau nggak dicolek? Bisa nggak? Boleh nggak dicolek? Boleh lah ya. Nah jadi kalau sementara saya ngoceh atau kita ngobrol-ngobrol, ya lirik-lirik lah sebelah kan. Nah, kayaknya kawan ini kan, ya kan? Colek atau injek kaki? Ya? Oh berbaring aja. Oh malah ini ya kan? Malah bersandar di sini. Nah jadi saya kembali ke Bapak tadi. Gimana Pak? Kalau rasa ngantuk, tetap mulai jual. Luar biasa ya. Hah? Oke. Oke. Komitmen apa? Tidak mengizinkan ngantuk. Oke. Sepakat ya? Coba kita cobalah, kita coba. Saya tidak akan izinkan saya ngantuk. Coba aja dulu, ya kan? Ya, tidak izinkan. Ya. Ibu tadi sudah bilang, wah, Allah, saya capek, pusing saya kalau nggak saya izinkan. Ya kan? Kalau gitu, izinkan ibu tidur. Ya kan kalau pusing kepala daripada pusing, ya tinggal tidur. Oke? Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang mau tidur atau mau mendengarkan? Oke. Oke. Masya Allah, ini dikocok-kocok terus begini ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu, apa yang masih nempel di kepala Bapak Ibu sekalian semenjak dari pagi sampai kita menjelang istirahat tadi itu? Apa yang masih nempel di kepala Ibu sekalian? Apa? Jilbab. Oh, oke. Ini jawaban cepat sekali. Tapi yang jawab tutup mata dia. Siapa yang salah? Ini menarik ya. Menarik ya. Tapi tolong kasih hadiah ibu ini. Kasih hadiah ibu ini. Kasih hadiah. Makan sama-sama. Dapat 3. Ternyata ada yang juga masih sangat tinggi tingkat pemahamannya. Iya kan? Saya tanya pertanyaan siapa? Apa yang masih nempel di Indonesia? Cuma sayangnya, bapak-bapak apa yang nempel? Yang pakai peci ya. Yang nggak pakai peci apa ngomongnya? Untungnya bapak-bapak nggak ada yang jawab. Jadi ibu yang dapat hadiah. Oke, sekarang saya ulang pertanyaan saya. Apa yang masih Bapak Ibu ingat? Apa yang masih Bapak Ibu ingat? Apa yang kita diskusikan dari pagi sampai menjelang istirahat? Nah, kenapa saya tanyakan itu? Tadi kan kita sholat, makan, turun tangga, segala macam. Dia satu persatu
bukan? Ya kan? Agak khawatir saya, gitu kan? Ditambah lagi secara psikologis, kemampuan orang konsentrasi itu sebenarnya maksimum hanya 20 menit. Maksimum 20 menit. Lah tadi udah berapa kali 20 menit, ya kan? Ya kan? Daya serap kita itu sebenarnya punya keterbatasan. Nah, oleh karena itu, coba mari kita recall apa yang Bapak Ibu sekalian masih ingat tentang diskusi kita tadi. Silakan dengan bahasa sendiri. Pakai bahasa sendiri. Ya, Pak. Maaf, nggak ngantuk dia kan? Ya? Saya masih ingat permasalahan orang tua pada anak. Cuma itu aja, Pak. Ya, Pak. Ya? Empathic listening, Pak. Tolong jelaskan apa itu, Pak? Ini bukan jadi bumerang ya, tapi apa yang Bapak ingat tentang yang namanya empathic listening itu? Mendengarkan sambil memahami orang yang tahu bicara ini. Memahami. Oke, empathic listening. Agak sedikit saya panjangkan. Contohnya empati itu gimana, Pak? Contoh empati. Hadiah dulu, Pak. Hadiah dulu. Oke, siapa yang hadiah? Siapa yang hadiah? Kasih langsung ke Pak. Sini. Kasih hadiah. Panitia. Oke, silakan Pak, kasih contoh. Berempati itu seperti apa? Kasih contoh aja, contoh. Contoh. Ya. Oh begitu, ya. Oke. Ada kalimat tambahan setelah oh begitu. Manggut, manggut. Apa lagi? Ada lagi? Gak ada lagi yang teringat? Siapa yang mau bantu? Ada yang teringat? Setelah oh begitu, manggut, manggut. Ada kalimat lagi? Bukan untuk merasakan. Bukan memahami. Kalimatnya. Mengkonfirmasi ulang permasalahan. Bukan kasih perhatian. Kalimat apa yang kita sampaikan? Kalimatnya. Ketika misalnya saya bilang, waduh ini anak saya susah banget belajar ini. Dia ternyata main game aja kerjanya seharian. Oh begitu. Sambil nganggut-nganggut kan. Lalu ada kalimat yang kita keluarkan. Apa kalimat itu? Bukan. Kalau saya memahami apa yang Bapak rasakan, itu maknanya. Tapi kalimatnya apa? Nah, betul sekali. Hadiah. Ya, memang berat. Ya, gampang itu, Pak, menghadapi anak yang begitu. Itu kalimatnya. Maknanya adalah kita bisa memahami. Ada hadiahnya? Masih ada? Masih. Oke. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang masih teringat dari obrolan kita tadi? Apa yang masih teringat? Apa? Coaching. Terus maksudnya apa? Oke. Kunci yang sasaran, bukan, jangan disebut sasaran kali, apa ini? Objek. Oke. Coachnya? Oke. Terus coaching? Kegiatan, aktivitas. Oke. Ada dia? Oke. Ada lagi yang masih ingat apa yang diobrolin tadi? Konfirmasi. Apa Pak? Tolong ceritakan konfirmasi itu seperti apa? Mengkonfirmasi ulang kata-kata yang jadi objek. Mengkonfirmasi ulang kata-kata yang jadi objek. Mungkin contoh saja, ya. Contoh saja kalau saya bilang, aduh saya ini susah kali nih, anak saya malas belajar, dia suka main game tiap hari. Apa yang mau dikonfirmasi? Susahnya di mana, Pak? Susah. Saya bantu Bapak untuk menjelaskan apa yang dimaksud konfirmasi, bukan Bapak mengkonfirmasi saya. Gimana penjelasannya kalau begitu konfirmasi itu? Ulang lagi, Pak. Saya ini sulit sekali nih, anak saya nih, saya punya masalah, anak saya mau malas belajar. Dia
bermain game aja seharian? Di mana malasnya Pak belajar? Saya Pak. Oh iya, iya. Maksud saya, maksud mengkonfirmasi itu apa? Oh begitu, Bapak punya kesulitan. Terus? Punya anak yang sebenarnya dia bukan malu tapi rajin bermain game. Oke. Oke. Dan mengulangi lagi apa yang Oh, dikatakan oleh oke. Itu menurut saya ini yang agak mendekati benar. Jadi mengkonfirmasi itu gini. Oh, jadi anak bapak itu malas belajar tapi rajin main game. hadiah. Kenapa? Habis. Kenapa bapak-bapak ini khawatir habis ya? Ini kok jadi begini? Ya Pak? Ya? Ya? Nyontek? Loh Bapak? Tapi yang diingat Pak? Bukan yang ditulis. Oke. Ya. Nah, makanya kita dalam kelas kan, untuk menghidupkan suasana agar kita jawab membuat pertanyaan. Nah, kemudian lagi kita memancing hal yang seperti ini dengan memberi hadiah kepada siswa. Oh. Pak, ini saya karena ibu-ibu di masjid nggak pernah protes. Oke semua. Pak. Tapi betul juga, ya kan yang disampaikan Bapak itu betul. Artinya apa? Untuk bisa menarik perhatian minat belajar siswa, ya maka apa? Pancingan, Ah. juga contoh membaca, kemudian dari membaca itu buat suatu pertanyaan. Ah. Kemudian dibuatlah suatu hadiah jika bisa menjawab pertanyaan dari. Oke, hadiah terus ya Bu Saudara. Ya sudah kasih hadiah. Oke, stop sampai di situ. Oke. Nah, di antara Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang bersedia mengcoach saya? Nah, jadi sekarang dengan tadi yang sudah dapatkan berbagai macam besar hadiahnya, bungkusnya besar. Coklat, hadiahnya coklat. Nah jadi kan Bapak Ibu sekalian sudah sedikit banyak menangkap itu jalannya coaching seperti apa. Ya, tadi saya sudah contohkan ketika saya mengcoach Pak Rom, ya kan? Dan kemudian saya mengcoach Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan. Paling tidak sudah tertangkap di benak Bapak Ibu sekalian. Oh begitu toh yang namanya coaching, gitu ya. Nah sekarang saya ingin men-challenge Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau meng-coach saya? Nggak berani, Pak. Siap. Siapa? Gak berani? Nggak berani. Coba. Gak berani, kenapa gak berani? Coba. Ada yang mau coba? Oke. Hah? Loh kenapa tanya masalahnya apa? Kan tergantung begitu. Nah, begitu mulai kan langsung saya cerita. Oh, mana ada mau di-coach masalahnya tahu dulu? Ya kan? Ya? Nah, siapa guru BK? Atau Bapak mau coach? Boleh. Mau coba? Coba. Oke. Nggak ada mic-nya ya? Mic-nya ada ya? Atau Bapak duduk di sini deh? Di sini. Nah, ini bisa jalan nggak? Bisa. Nah, bisa. Duduk sini, Pak. Nah, jadi Bapak tolong coach saya. Mantap. Nah, belum tentu dapat hadiah ya. Jangan kira dapat hadiah dulu. Ya kan? Begitu dia mati gaya, langsung hilang hadiah. Kembali ke dia. Ya, suruh kembali ke tempat kalau dia mati gaya. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau coaching itu ada dua kemungkinan. Pertama, kalau ada orang datang kepada kita mau menceritakan masalahnya, kita yang terlebih dahulu bertanya sebagai coach.
Kita lebih dahulu bertanya. Oke. Apa pertanyaan kita? Apa yang mau dibahas? Atau apa yang mau didiskusikan? Jangan mengatakan apa yang bisa saya bantu. Ya kan? Nanti kalau begitu, iya nih saya butuh utangan. Repot tidak? Waduh. Nah, jangan apa yang bisa dibantu ya. Nah, tapi apa yang mau didiskusikan dalam kesempatan ini? Ya. Oke, nah sekarang saya bukan sedang ingin bukan datang kepada coach, tapi saya mau langsung melaporkan. Ini yang kedua. Jadi saya cerita duluan. Ya, saya cerita duluan. Oke. Nah, tapi jangan deh dibalik. Coachnya yang nanya ke saya. Oke. Saya datang, ya kan, tok. Pak coach, saya mau coaching nih. Oke. Nah, silakan mulai. Oke, baik. Apa yang bisa kita diskusikan? Begini. Saya itu sebenarnya punya masalah. Udah sekitar 15 tahun ini, saya itu takut sama darah. Bapak takut sama darah. Ya? Iya. Kira-kira Dia cepatkan dia. apa yang menyebabkan Bapak takut dengan darah? Iya, jadi gini. Itu waktu saya kecil, ya. Itu kan saya pernah mengantar bapak saya ke rumah sakit. Lalu bapak saya waktu itu sedang ingin berdonor. Nah, ketika bapak saya berdonor, saya duduk di sampingnya. Ketika saya duduk di sampingnya, memang saya melihat itu ada darah yang keluar dari selangkah karena dia donor. Nah, kemudian setelah saya melihat darah dari orang tua saya tadi ngalir, gitu kan, nggak lama kemudian pingsan saya. Dan ketika saya pingsan, tiba-tiba saya sudah bangun di rumah sakit. Dan setelah saya bangun, seluruh keluarga saya, bapak saya, ibu saya, semua pada cerita, kamu pingsan gara-gara darah. Jadi semenjak kecil itu sampai sebesar ini, saya jadi takut darah. Ketika Bapak pertama kali melihat darah, pada saat itu perasaan apa yang Bapak rasakan? Kok bisa malah sampai tidak sadarkan diri? Kira-kira di darah itu ada apa? Apakah ada hal yang Ada wajah bapak di sini. Ini sekaligus ya, saya mau meluruskan. Kalau kita mengajukan pertanyaan kepada Koci, jangan dikasih lebih dari satu pertanyaan. Oh, baik. Satu pertanyaan aja. Baik. Sebab kalau dia kasih 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, dia bingung jawab yang mana. Ya nggak? Satu pertanyaan aja. Oke. Ulang pertanyaannya, Pak. Apa yang membuat Bapak tadi bisa pingsan ketika melihat darah itu? Ya. Jadi begini, saya juga nggak tahu karena begitu saya lihat darah, kira-kira sekitar 5-10 menit, kira-kira ya, katanya itu, saya pingsan. Jadi saya begitu lihat darah, tanpa saya tahu, saya pingsan. Oke, kalau dalam waktu kurang dari 10 menit, apakah itu bisa membuat Bapak pingsan juga? Saya nggak tahu karena pada saat itu saya pingsan aja sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak buat supaya Bapak tidak pingsan melihat darah? Saya nggak tahu karena saya sudah pernah ke psikolog. Ya. Saya diajak istri saya ke psikolog, lalu saya sudah berkali-kali ketemu psikolog itu. Tapi saya nggak merasa kalau itu tersembuhkan. Apa katanya? Bukan di terminal, bro. Tahu apa? Jadi gini. Karena waktu itu, jadi bapak dengerin dulu. Jangan langsung tanya lagi, ya kan? Nah, jadi waktu itu saya dibawa sama istri saya ke psikolog. Saya sudah 3 kali ke psikolog, berganti-ganti psikolog. Itu nggak sembuh-sembuh juga. Dan bahkan membuat saya semakin takut sama darah. Kenapa? Karena psikolognya itu malah justru ingin memperlihatkan darah ke saya. Tujuannya agar saya tidak takut lagi dengan darah, malah mau diperlihatkan saya darah. Makin nggak suka saya. Akhirnya sampai sekarang ya nggak pernah sembuh-sembuh. Sampai sekarang saya masih takut dengan darah.
Baik. Kenapa Bapak tidak suka dengan darah? Gimana saya tahu? Saya dibilang saya itu pingsan jadi saya jadi takut lihat darah lagi. Karena pada saat itu saya dibilang pingsan gara-gara lihat darah. Jadi sampai sekarang saya udah gak mau lihat darah lagi karena saya takut pingsan. Bukan karena Bapak melihat darah itu merupakan satu bentuk warna. Nggak tahu saya. Pokoknya saya nggak mau lihat darah karena saya takut pingsan. Baik. Banyak baiknya. Tapi saya dari tadi nggak melihat ada empatinya juga. Oh iya. Lupa ke HP-nya. Empati. Baik. Saya bisa. Berarti Bapak intinya tidak mau pingsan atau takut darah. Maunya takut darah apa tidak mau pingsan? Nah ini justru. Pertanyaannya nggak boleh dua ya. Bukan. Ini justru pertanyaan yang paling tepat. Nah, kasih aplaus dulu. Kasih hadiah. Langsung. Mentahnya aja. Kasih dulu. Terima kasih. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian, ini tentang kejelian kita melihat persoalan. Saya nggak tahu, Bapak bisa bertanya seperti itu tadi itu kenapa? Karena saya mendengar dari pernyataan Bapak sendiri. Waduh. Saya ingin mengklasifikasi di mana pokok permasalahannya. Ah. Jadi Bapak tadi sebutkan takut pingsan dan takut darah. Makanya saya ingin mengklasifikasi dulu, fokus kepada permasalahan Bapak yang sebenarnya. Salah satu dari apa yang Bapak katakan. Itu keren. Itu keren. Itu yang disebut dengan kalau nanti kita temu yang paling bawah itu. Yang bawah apa? Powerful question. Pertanyaan yang powerful. Apa itu pertanyaan yang powerful? Adalah pertanyaan yang membuat si koci jadi berpikir. Koci jadi berpikir. Itu pertanyaan yang powerful sekali. Artinya apa? Ketika ini kan pertanyaan powerful itu membuat saya jadi tersadarkan sebenarnya saya itu takut darah atau takut pingsan. Karena itu dua persoalan yang berbeda loh. Kalau saya jawab itu nanti si coachnya akan bisa mengarahkan saya kepada persoalan yang sesungguhnya yang saya alami. Padahal semenjak waktu saya kecil sampai sekarang ini saya belum pernah dapat suatu pertanyaan yang dipertanyakan kepada saya, sesungguhnya yang saya takuti apa? Itulah yang terjadi. Nah, coba kita lanjutkan sejenak, biar kita tuntaskan. Sebenarnya saya takut pingsan. Oke. Kenapa Bapak takut pingsan? Apakah ada kejadian? Bapak jangan ketawa lah. Oke. Iya, apa yang menyebabkan Bapak takut pingsan? Ya karena kalau saya lihat darah ini saya Balik lagi. Oh, salah pertanyaannya. Oke, pertanyaannya gimana? Bapak takut pingsan ya? Dikonfirmasi. Ya. Konfirmasi. Jadi Bapak takut pingsan ya? Konfirmasinya. Oh, gitu. Jadi Bapak takut pingsan. Nah, untuk memastikan jawaban saya juga memang saya jawab sesungguhnya, konfirmasi tadi. Jadi Bapak sebenarnya bukan takut darah. Takut pingsan. Itu konfirmasinya. Jadi Bapak sebenarnya bukan takut darah. Bapak takut pingsan. Itu membuat saya semakin sadar. Ternyata selama ini persoalan saya itu bukan takut darah, takut pingsan. Kan beda antara takut darah dengan takut pingsan itu kan dua hal yang berbeda ya. Ya, kalau takut darah itu dia pokoknya selama ini saya nggak akan mau lihat darah. Tapi kalau takut pingsan, pertanyaannya kembali masuk kepada saya takut pingsan, bukan lagi takut darah. Gimana caranya? Nah ini persoalan nyimak ya. Kalau Bapak Ibu sekarang nyimak, kalau sudah mulai mendapatkan satu konfirmasi, ternyata yang saya takuti adalah takut pingsan. Kalau Bapak Ibu sekalian mengamati atau menyimak kalimat-kalimat saya sebelumnya, bagaimana saya bisa pingsan dengan lihat darah? Dalam kondisi apa? Sadar. Ya sadar, tapi apa? Saya ingat gak tadi kalimat-kalimat saya? Yang ingat dapat hadiahnya? Bukan trauma orang tua, bukan darahnya. Artinya setelah saya lihat darah,
Terus nggak lama kemudian saya pingsan. Bangun di tempat yang lain. Bukan. Sadar di tempat yang lain. Apakah saya melihat darah dengan pingsan? Itu ada yang saya kalimat saya tuh antara sekian dan Pusing. sekian. Bukan, saya nggak pusing. Hah? Tidak Antara sekian sadarkan dan sekian. diri. Antara sekian dan sekian. Hah? Teorinya apa teori? Bukan. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian perlu belajar menyimak. Nyimaknya gini, kalau nyimak ya. Begitu saya melihat darah mengalir, kira-kira 5 sampai 10 menit, saya pingsan. Disitulah yang menjadi inceran si coach, ya kan? Oke, berarti Bapak takut pingsan ya. Nah kalau tadi, diulang, Bapak tadi kan mengatakan kalau pada saat melihat darah, Bapak tuh antara 5 sampai 10 menit, Bapak bisa pingsan, gitu kan? Tadi pertanyaan Bapak udah bagus, cuma terlalu jauh. Lalu kalau Bapak melihat darah kurang dari 5 menit, pingsan nggak? Gitu. Ini agak kacau kita di situ ya. Kalau saya bilang 5 menit kan sebenarnya persoalannya takut pingsan itu kan sebenarnya udah terlalu istilahnya terlalu dibuat-buat kan? Karena apa? Karena bagaimana itu bisa pingsan kalau saya takut pingsan gara-gara lihat darah? Ini yang mau disembuhkan dari saya, gitu kan? Nah kalau begitu, lihat angka tadi kalau 5 sampai 10. Bapak kalau melihat darah kurang dari 5 menit, kira-kira Bapak pingsan nggak? Itu pertanyaannya. Lalu jawaban saya, bisa jadi. Nah kalau saya bilang bisa jadi, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Apakah Bapak yakin dalam waktu sekian Bapak tidak akan pingsan? Nggak yakin saya. Pernah dicoba? Tapi Bapak nggak nangkep nih, nggak nyimak, ya. Kalau saya bilang, jangan bilang yakin atau tidak. Kenapa saya bilang? Kalau begitu, karena jawaban saya apa? Bisa jadi. Bisa jadi. Tolong itu dibikin saya jadi kuat. Bisa jadi. Nah, lalu gimana? Kalau begitu Bapak, gimana? kalau begitu Bapak lihat darah dalam durasi yang lebih pendek daripada itu. Jangan instruksikan saya. Tanya. Apakah Bapak bisa apakah Bapak tetap sadar ketika melihat darah dalam waktu kurang dari 10 menit? Ini bukan soal sadar kan? Maksudnya tidak akan pingsan. Tidak pingsan dalam waktu 5 menit. Oke. Pertanyaannya kan bisa jadi. Kalau bisa jadi, dorong saya untuk apa? Mencoba apa? Iya. Melihat darah. Gitu. Maka pertanyaan kita apa? Dorong saya untuk mau mencoba melihat darah. Jadi konfirmasi dong. Kalau Bapak merasa bahwa bisa jadi Bapak nggak pingsan kalau melihat darah kurang dari 5 menit, apakah Bapak mau mencoba? Gitu aja. Apakah Bapak mau mencoba? Gitu. Lalu saya jawab, nggak ada salahnya kalau saya coba. Kalau dia bilang saya takut. Kalau bilang takut, berarti kan nggak konsisten dengan ucapan saya kan? Betul. Oh, kalau Bapak masih takut, tadi Bapak bilang bisa jadi. Nah, dorong saya untuk mau mencoba itu. Makanya saya bilang, dorong saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Cara mendorongnya apa? Boleh jadi Bapak nggak pingsan, gitu kan? Iya. Boleh jadi Bapak nggak pingsan. Bapak mau coba nggak? Ya, untuk melihat darah kurang dari 1 menit, gitu. Nah, tapi ini menurut saya coaching sampai di sini, oke Bapak, keren, gitu. Kasih tepuk tangan. Nah, kita cukupkan sampai di sini Pak coachingnya, oke? Terima kasih. Mari kita sekarang sama-sama kita evaluasi. Bapak Ibu sekalian, contoh tadi itu contoh real yang pernah saya lakukan. Ya, saya waktu itu ke Semarang mengcoach seseorang, ya, yang dia takut darah. Ya, sudah dia mulai nggak mau lihat darah itu sebenarnya bukan dari kecil, tapi sudah sekitar 12 atau 17 tahun. 17 tahun dia nggak pernah melihat darah. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya, nah kalau anaknya jatuh berdarah gimana? Kan gitu kan? Itulah yang membuat dia jadi masalah dengan keluarganya. Anaknya berdarah dia nggak mau lihat, istrinya pernah juga istrinya berdarah nggak mau lihat juga. Waktu itu saya mengcoach dia didampingi oleh istrinya, gitu. Kenapa? Karena seperti kayak tadi, kalau suaminya tuh udah nggak mau lagi dia di coach. Kenapa? Karena udah 3 kali ke psikiater dan dia nggak pernah bisa sembuh.
Lalu ada yang menginformasikan, lalu istrinya bilang, "Nah, kalau kita tanya, membuat orang jadi berpikir dan tersadarkan." Tersadarkannya apa? Kalau kasus tadi, ternyata selama ini yang sering nempel di kepala saya takut melihat darah. Tapi persoalan saya setelah ditanya sama coach ini, saya baru ngeh, sebenarnya saya bukan takut darah, tapi saya takut pingsan. Kalau takut pingsan, persoalannya beda. Maka saya giring dia untuk mau melihat darah. Singkat cerita, setelah di coach, lalu kemudian dia sepakat komitmen untuk melihat darah, lalu bersepakat istrinya akan nganterin. Pertanyaannya, bagaimana melihat darahnya? Beda seperti yang dilakukan para psikolog. Ya kan, psikiater. Kalau psikiater apa? Dia mau bawa darah untuk melihatin si suaminya. Nggak mau lah suaminya. Kenapa? Karena dia agak dipaksa kesannya kan. Belum. Nah, padahal dia lah yang berkomitmen. Akhirnya dia berkomitmen. Caranya gimana lihat darah? Punya ide dia. Istrinya bilang, "Mas, kan di pasar itu ada ayam kalau dipotong, dipotong langsung ya. Kan ada pasar yang ayam potong langsung. Nah, mau nggak lihat darah ayam seperti itu?" Gitu. Dia mulai agak galau juga kan. Karena dia kan memang persoalannya di situ kan. Tapi ya nggak apa-apa dicoba. Kenapa dia mau coba? Karena saya menekankan lagi, "Pak, kalau Bapak ingin melihat darah biar nggak pingsan, kurang dari 5 menit aja." Ya kan? Kan itu kesepakatannya. Kurang dari 5. Begitu 3 menit Bapak bisa bertahan, langsung pergi lagi. Yang penting Bapak bisa lihat darah. Jadi itu kesepakatannya. Jadi lihat darah 3 menit. Coba bayangkan. Akhirnya sepakat. Waktu itu saya mengkos dia hari Kamis. Dia bilang dia baru bisa melihat darah kalau libur kantor kan, hari Sabtu. Hari Sabtu dia antar sama istri ke pasar. Dan melihat ayam dipotong itu bukan dari dekat melihat begini, bukan. Dari jarak kejauhan. Lalu istrinya bilang, "Nanti kalau udah mau pingsan, nggak apa-apa Mas, saya pegangin." Nah, jadi pegangin sama istrinya, lalu dia lihat ayam dipotong dari kejauhan. Dia lihat darah. Menariknya apa Bapak Ibu sekalian? Dia melihat sudah melebihi dari 5 menit. Istrinya bilang, "Mas, udah 3 menit. Gak apa-apa, saya mau lihat terus." "Mas, udah lewat dari 5 menit. Gak apa-apa, saya mau lihat." Sampai setengah jam dia lihat terus itu, sampai habis ayam itu darahnya. Dia lihat terus. Alhamdulillah tak pingsan. Dan akhirnya gak pingsan-pingsan. Dan setelah itu dia sembuh dari penyakitnya selama 17 tahun. Akhirnya apa? Dia lihat darah sesuka-suka dia. Itulah coaching itu. Makanya yang saya contohkan tadi itu adalah contoh real yang pernah saya lakukan. Itu real. Nah, banyak lagi contoh-contoh kasus yang pernah saya coaching ya. Karena saya udah 2000 jam coaching orang dengan berbagai macam persoalan. Ya Pak? Mau tanya? Oke. Saya ada masalah gitu. Anak saya sendiri kandung nomor 2. Kalau melihat darah dia muntah-muntah. Kalau lihat darah muntah-muntah. Itu Jelas saja melihat muntah-muntah. itu anak Bapak yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Anak Bapak berapa? 6. 6. Ibu ini langsung habis minum. Langsung nengok ke belakang. Oke. Saya bilang kalah saya. Kalah banyak maksudnya. Jadi anak Bapak yang nomor 2. Laki perempuan Pak? Perempuan. Perempuan. Oke. Sampai sekarang dia mau melihat darah muntah-muntah. Kalau sekarang ini kalau ada darah dia nggak boleh nengok. Takut muntah-muntah. Nah, ini kasusnya sama nggak nih? Sama. Dia takut muntah atau takut darah? Takut muntah-muntah sebenarnya. Jangan disimpulkan. Mana ada Bapak yang tahu? Bapak juga belum tahu juga. Karena ini kan anak Bapak kan. Kalau yang saya coach itu memang orangnya. Nah kalau Bapak kan menceritakan anak Bapak kan. Ya nggak? Berarti Bapak coach anak Bapak. Jangan saya, kalau saya kan nggak ketemu anaknya. Nah, kalau Bapak mau bawa sini anaknya boleh. Atau bapak saya ke rumah saya. $6.000 loh Pak. Umur berapa Pak anaknya? 22. Oh 22 tahun. Belum berumah tangga? Belum. Belum. Sudah. Saya sudah tua Pak. Saya
Nggak tahu dia sudah tua.